Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maufiroh, NIM 1906461001013 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas observasi saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah ekologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang hasil identifikasi saya terkait komponen penyusun ekosistem yang ada di sekitar. Tempat observasi yakni di area persawahan di Kampung Cuno, Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Madura. Adapun hari dan tanggal observasi yang saya lakukan yakni pada hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021 yakni pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ekosistem yang saya observasi yakni ekosistem sawah. Selanjutnya masuk pada hasil identifikasi komponen penyusun ekosistem sawah. Sebelum memaparkan lebih lanjut, saya akan membahas tentang pengertian dari ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi atau hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen yang berada di dalamnya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Adapun komponen-komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik disebut juga benda hidup atau makhluk hidup. Yang pertama ada komponen autotrof. Komponen autotrof ini di dalam suatu rantai makanan disebut juga sebagai produsen, di mana komponen autotrof merupakan seluruh organisme yang dapat melakukan fotosintesis sehingga mereka dapat menghasilkan cadangan makanan sendiri dan tidak bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Komponen autotrof ini adalah tumbuhan. Yang kedua ada komponen heterotrof. Komponen heterotrof adalah seluruh organisme yang masih membutuhkan organisme lain untuk bertahan hidup karena mereka tidak dapat membuat cadangan makanan mereka sendiri. Organisme heterotrof ini di dalam suatu rantai makanan berperan sebagai konsumen yang akan memakan produsen yakni tumbuhan. Adapun komponen heterotrof ini terdiri dari hewan herbivora sebagai konsumen 1, hewan karnivor yang memakan herbivor sebagai konsumen 2, dan hewan karnivor yang memakan hewan karnivor lain sebagai konsumen ketiga. Yang ketiga ada dekomposer atau disebut juga sebagai pemurai, di mana dekomposer ini merupakan mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan zat organik sebagai sisa-sisa dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Adapun dekomposer ini dapat berupa bakteri dan jamur. Selanjutnya ada detritivor. Detritivor merupakan organisme yang memakan serpihan dari tumbuhan atau hewan yang telah mati. Adapun detritivor diantaranya yakni rayap, cacing tanah, dan kaki seribu. Untuk komponen penyusun ekosistem yang kedua ada komponen abiotik atau benda mati, di mana komponen abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat di dalam suatu ekosistem yang berfungsi sebagai substrat atau medium tempat berlangsungnya kehidupan. Adapun komponen abiotik diantaranya air, tanah, sinar matahari, suhu, garam mineral, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni komponen penyusun ekosistem sawah, di mana yang pertama ada makhluk hidup yang saya jumpai. Untuk hewan, saya menjumpai tikus,
kupu-kupu, capung, nyamuk, bekicot, keong sawah, serangga, burung gereja, burung elang, burung tekukur, lebah, jangkrik, belalang, kadal, ular sawah, cacing tanah, katak, kerbau, ulat, garangan Jawa, kelelawar, dan kepik. Sedangkan untuk tumbuhan yang saya jumpai diantaranya ada padi, pohon akasia, tanaman bunga kuning, tanaman singkong, pohon waru, pohon pisang, ada rumput kerinting, ada pohon kelor, ada pohon ketapang, ada kangkung pagar, tanaman bandotan, ada terubuk, pohon cabai, pohon pepaya, pohon nangka, kangkung, jamur kuping, dan lain sebagainya. Dari makhluk hidup yang telah saya jumpai berupa hewan dan tumbuhan ini di dalam ekosistem sawah, maka akan terbentuk yang namanya rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. Atau secara sederhana, rantai makanan disebut juga sebagai proses makan dan dimakan. Di mana di dalam ekosistem sawah pasti akan terjadi yang namanya rantai makanan, karena antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain akan saling bergantungan, di mana makhluk hidup yang satu akan memakan makhluk hidup yang lain untuk dapat bertahan hidup, sehingga terbentuklah yang namanya rantai makanan. Rantai makanan dari ekosistem sawah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sawah dimakan oleh gerangan Jawa dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh bakteri atau jamur. Selanjutnya, ada kangkung dimakan oleh bekicot dimakan oleh katak dimakan ular sawah dimakan elang mati dan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya ada kangkung pagar dimakan oleh kepik kemudian dimakan oleh katak dimakan oleh gerangan Jawa dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya ada sirih Cina dimakan oleh ulat dimakan oleh burung gereja dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh jamur dan bakteri. Untuk rantai makanan selanjutnya ada padi dimakan oleh burung tekukur dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang mati diuraikan oleh pengurai. Dan masih banyak rantai makanan yang lainnya yang terbentuk di dalam suatu ekosistem sawah. Setelah ada rantai makanan, maka pasti akan terbentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang sangat kompleks. Adapun contoh dari jaring-jaring makanan di dalam ekosistem sawah hasil dari observasi yakni sebagai berikut. Di mana di dalam jaring-jaring makanan ini ada kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan, di mana rantai makanan satu akan berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya, sehingga membentuk yang namanya jaring-jaring makanan seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aliran energi. Aliran energi merupakan suatu rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari bentuk yang satu menuju bentuk yang lainnya, yang dimulai dari sinar matahari yang menyinari bumi sehingga didapatkan oleh produsen atau tumbuhan, kemudian menuju ke konsumen primer, setelah itu ke konsumen tingkat tinggi hingga sampai ke saproba. Atau aliran energi ini merupakan suatu sistem aliran energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya yang terdapat di dalam proses makan dan dimakan. Aliran energi berlangsung di dalam suatu ekosistem yang dijumpai pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di mana
Aliran energi dapat terjadi ketika terjadi proses makan dan dimakan, yakni energi akan berpindah dari satu organisme menuju organisme yang lainnya. Ekosistem melibatkan alur energi dan siklus kimia, di mana energi masuk dalam bentuk cahaya matahari, kemudian diubah menjadi energi kimia oleh organisme autotrof di dalam proses fotosintesis. Selanjutnya dialirkan menuju organisme heterotrof dalam bentuk senyawa organik, yakni terjadinya proses makan dan dimakan. Selanjutnya, energi dibuang dalam bentuk energi panas. Adapun skema dari alur energi di dalam ekosistem sawah sebagai berikut, di mana matahari menyinari bumi sehingga tumbuhan sebagai produsen mendapatkan cahaya matahari yang akan digunakan sebagai fotosintesis. Tumbuhan mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Setelah itu, produsen akan memiliki sumber cadangan makanannya sendiri dan akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, di mana akan terjadi proses aliran energi mengalir dalam bentuk senyawa organik. Selanjutnya, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 akan dimakan oleh konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Di dalam proses makan dan dimakan ini akan terjadi perpindahan aliran energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari satu organisme ke organisme lainnya. Konsumen tingkat puncak akan mati dan diuraikan oleh pengurai berupa jamur dan bakteri. Nah, hasil dari penguraian ini akan menghasilkan nutrien-nutrien yang akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan akhir pembuangan energi dalam bentuk energi panas. Jadi, tidak semua energi yang dihasilkan itu masuk ke dalam tumbuhan, karena sebagian besar energi akan dibuang berupa energi panas. Untuk lebih jelasnya mengenai aliran energi, ini adalah skema dari aliran energi dalam rantai makanan di ekosistem sawah, yakni dimulai dari matahari yang akan menyinari bumi sehingga produsen akan memperoleh cahaya matahari yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Di mana di sini ada padi dan kangkung. Kemudian padi dimakan oleh burung dimakan oleh ular sawah akan dimakan oleh gerangan Jawa dimakan oleh elang akan mati diuraikan oleh pengurai berupa bakteri dan jamur dan akan kembali ke produsen. Sedangkan di sini bunga kuning akan dimakan oleh jangkrik akan dimakan oleh katak akan dimakan oleh ular sawah akan dimakan oleh elang, dan elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai, di mana hasil penguraian akan kembali ke produsen. Secara lebih jelasnya, di sini sudah terdapat proses-proses dalam aliran energi. Yang pertama, sinar matahari akan sampai ke bumi dan menyinari alam semesta sehingga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan dapat melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, organisme autotrof yakni tumbuhan akan menangkap energi panas yang akan digunakan sebagai bantuan untuk melakukan proses fotosintesis, di mana energi panas akan diubah menjadi energi kimia di dalam proses fotosintesis, yakni dibutuhkan bahan berupa air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan C6H12O6 atau gula dan oksigen. Nah, hasil fotosintesis akan menghasilkan bahan cadangan makanan bagi tumbuhan dalam bentuk senyawa organik. Tumbuhan menempati trofik pertama dalam rantai makanan, di mana tumbuhan berperan sebagai produsen dan merupakan komponen yang paling penting di dalam rantai makanan sebagai penyedia atau sumber makanan bagi organisme yang lain. Contohnya yakni ada padi, kangkung, bunga kuning,
pohon waru, dan lain sebagainya. Kemudian, aliran energi akan berlangsung pada konsumen tingkat pertama, yakni hewan herbivor yang memakan produsen. Hewan herbivor menempati trofik tingkat kedua, diantaranya yakni belalang, bekicot, siput, serangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, yakni hewan karnivor yang memakan hewan herbivor, di mana hewan karnivor satu ini akan masuk dalam tingkat trofik ketiga. Pada proses ini akan terus berlangsung aliran energi karena masih terjadi proses makan dan dimakan. Contohnya yakni ada tikus, kadal, burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yakni hewan karnivor 2 yang memakan hewan karnivor 1, yakni ular sawah dan garangan Jawa. Selanjutnya yakni ada konsumen puncak. Konsumen puncak ini disebut sebagai hewan karnivor 3 yang merupakan makhluk hidup yang berada pada tingkat trofik tertinggi karena makhluk hidup ini tidak memiliki predator. Contohnya yakni elang. Apabila elang mati, maka elang akan diuraikan oleh bakteri dan jamur dari sisa-sisa bangkainya. Untuk proses yang terakhir dalam aliran energi yakni dekomposer, di mana dekomposer ini berupa bakteri dan fungi. Dekomposer akan menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah mati, di mana nutrien hasil penguraian akan dilepaskan ke dalam ekosistem sebagai proses mineralisasi, sehingga hasilnya akan digunakan kembali oleh produsen untuk membuat makanan. Jadi, siklus alur energi ini akan terus berlangsung selama proses makan dan dimakan masih tetap terjadi di dalam suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di dalam suatu siklus aliran energi cahaya dapat diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan. Selanjutnya, energi ini akan dapat diubah menjadi energi gerak dan energi panas oleh manusia dan hewan. Jadi, organisme di dalam suatu ekosistem berperan sebagai pengubah energi. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa energi memang tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu bentuk energi menuju bentuk energi yang lainnya. Di dalam suatu sistem ekologi, aliran energi akan terus berlangsung jika proses makan dan dimakan di dalam suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan masih tetap ada. Dan untuk mengetahui seberapa besar aliran energi di dalam suatu ekosistem, maka dapat digunakan suatu piramida energi, di mana jumlah energi total pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak akan semakin kecil sehingga membentuk seperti piramida dan dinamakan piramida energi. Mengapa demikian? Karena konsumen hanya akan memperoleh sekitar 10% energi dari organisme di bawahnya. Kemana energi yang lain? Energi yang lain sebagian besar akan dibuang dalam energi panas. Jadi begitulah bentuk aliran energi yang terjadi di dalam ekosistem sawah sebagai hasil dari observasi yang telah dilakukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait hasil identifikasi komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.